Nah, sebetulnya kalau kita bisa tanya resesi, oke, resesi tahun depan apa yang perlu Mm-mm. dipersiapkan uang? Oke. Resesi tahun depan apa yang perlu disiapkan selain uang? Pertama, aku tegaskan dulu ya, belum tentu resesi sebetulnya Ya, tahun depan. Belum tentu betul. resesi, tapi katakanlah terjadi perlambatan ekonomi atau amit-amit terjadi resesi, sebetulnya yang perlu dipersiapkan itu seperti ini. Eh, yang agak mencemaskan kalau misalnya kita cuma punya satu sumber pemasukan, jujur aja. Dan kita perlu evaluasi sumber pemasukan kita itu asumsinya apa sih? Misalnya gini, saya kerja di satu perusahaan, coba diteliti lagi, perusahaan saya dapat duit dari mana? Aman nggak sumber pemasukannya? Kalau misalnya perusahaan tempat saya digaji aja udah mulai agak kepayahan, nah itu udah mulai mikir-mikir tuh, cari sekoci ibaratnya gitu. Mulai pikirin perahu sekocinya. Jujur aja kalau misalnya kita berada di sumber pemasukan cuma satu dan kita berada di perusahaan yang sangat terdampak sekali sama economic downturn atau penurunan ekonomi ini, ya kita jangan santai-santai aja gitu. Kita telah lagi. Kan yang perusahaan yang paling tahu kan kita juga ya sebagai karyawan. Kita telah lagi. Ini perusahaan punya pertahanan yang bagus nggak? Bisa gaji saya nggak sih gitu. At Yes. least bisa ini enggak. Jadi diteliti lagi, dikaji lagi keuangan kita, sumber pemasukannya dulu deh, gitu. Jelas oke, berhemat, oke, perlu. Tapi sumber pemasukan kita kan biasanya dipenuhi sama asumsi dasar. Oke, asumsinya misalnya nih ya, kalau sebelumnya eh, ten, eh, contoh misalnya asumsi itu gini. Tadinya tenan di sebuah mall. Asumsinya apa sih sumber pemasukan? Asumsinya mallnya rame, ya kan? Asumsinya mallnya buka gitu. Tapi kalau asumsinya nggak terpenuhi, misalnya kayak tahun 2020 kemarin kan, mall tiba-tiba tutup, jadinya kan asumsi dasar saya untuk cari uang, dapat uang kan nggak terjadi. Nah ini juga hal yang sama, entah kita sebagai karyawan swasta, atau kita sebagai pengusaha, pedagang kecil, dan lain sebagainya, kita pikirin, asumsinya apa sih saya bisa dapat duit? Oh, asumsinya at least tiap hari orang datang ke sini untuk beli sesuatu untuk ini. Oh, sebagian besar apa mitra dagang saya orang-orang yang seperti ini, mereka terdampak nggak ya? Dievaluasi kembali gitu, gitu. Yes. Kalau misalnya udah mulai agak mengkhawatirkan, cari sekoci, cari sumber pemasukan baru, gitu. Oke. Jangan cari skoci itu bukan beli kalian beli skoci ya guys, tapi kalian kira-kira ada nggak nih lowongan atau usaha-usaha gitu ya, maksudnya ya pertahanan. Betul, betul. Jangan-jangan cuma di satu aja gitu kira-kira. Oke, nah, aduh ini uh, apakah ini bahas kripto? Aduh, nanti kita bahas. Nah ini takut juga sih. Nah ini sebetulnya ada yang masih takut juga nih. Usaha apa yang cocok di 2023 nih kayak gitu? Menurut Mas Ben sendiri kalau misalkan lihat di 2008 atau 2020 kemarin gitu, Hmm, kan memang ada beberapa sektor yang resilience ya. Artinya mereka bisa bertahan juga kayak gitu kan menghadapi itu. hmm, hmm. Kira-kira menurut Mas Ben sendiri gimana nih teman-teman yang lagi nonton kayak gitu? Eh, apa ya Juga kalau nanya ditodong gini agak susah ya. Cuma ini yang langsung kepikiran aja sih di saya ya. Kemungkinan kan dolar menguat ya. Kalau dolar kemungkinan menguat, mungkin salah satu yang paling praktis kita bisa jual jasa kita. Apalagi kalau kita punya kemampuan, skill yang bisa online, kita berikan kepada, let's say, vendor atau mitra kita di luar negeri. Kita bisa desain, jago video editing, kita bisa misalnya apa ya, translator, sebagai apapun itu, yang mana bayarannya pakai dolar, tapi kita convert ujung-ujungnya ke rupiah, of course, itu bisa jadi peluang bagus ya. karena rate-nya bagi mereka murah tapi bagi kita duitnya banyak gitu kan. Nah, maksud ya setuju setuju banget. Itu jawaban yang apa impromptu ya, mendadak tapi bagus banget. Setuju. Setuju banget. Jadi Iya, memang di masa sekarang memang teman-teman yang punya uang, yang bingung mau investasi di mana, investasi aja ke kalian-kalian, ikut course dan make sure course kalian tuh bisa menghasilkan return yang besar lagi kayak gitu. Itu tadi kata Mas Glenn bilang ya. Kita lanjut lagi Mas Glenn. Ini dampak resesi terhadap perusahaan startup dalam negeri. Nah, ini menarik apalagi ada yang mau IPO nih. Gitu. hmm, Gimana? sebetulnya mungkin tergantung startupnya ya di level mana ya. Aku sih ngerasanya pertama kalau misalnya startup yang masih di early stage ya, di awal-awal fase,
memang lebih lebih menantang buat mereka karena biasanya mereka didasari startup di early stage itu kan mereka running bisnisnya dengan asumsi. Asumsinya apa sih? Asumsinya tahun depan mereka dapat round pendanaan berikutnya lagi. Kalau sekarang aku udah dapat misalnya seri A, nanti tahun depan dapat seri B. Dasar asumsi itulah kita akhirnya bisa melakukan marketing campaign, akuisisi apa namanya user dan lain sebagainya. Tapi mendadak kalau misalnya akhirnya tahun depan nggak ada round, nggak ada investment, ya karena mungkin venture capital juga lebih selektif lagi, hati-hati lagi, mengkaji lagi, atau mungkin sekadar pengen cari tahu mana nih apa startup yang bisa survive gitu. Itu kan jadi asumsi-asumsi dasar dari startup itu harus dievaluasi lagi. Dari yang tadinya asumsi tahun depan dapat lagi nih sekian juta dolar, nggak jadi, ya dia harus putar otak lagi, bingung dia gitu. Nah, dampaknya itu akhirnya lakukan penghematan habis-habisan, melakukan banyak manuver-manuver yang mungkin bisa dibilang sifatnya kurang kurang uh, profitable lah misalnya ya, nggak benar-benar nggak kelihatan dampaknya gitu. Jadi momentum bagi mereka untuk benar-benar mengevaluasi kembali gitu ya, mengkuras juga mungkin sektor bisnis yang dianggap nggak oke ini, jadi momentum juga gitu. Tapi kalau misalnya startup yang bisa dibilang udah lumayan mature, ya balik lagi ke asumsinya usernya setia atau enggak gitu. Kalau usernya setia, dia bisa retain usernya dengan baik terus menerus. Ya sebetulnya startup yang mungkin bisa dibilang levelnya udah level bukan bukan level ecek-ecek lagi, udah level yang gede gitu ya. Bisa dibilang sebenarnya nggak bisa jadi nggak terlalu berpengaruh Oke, begitu. oke, Mas. Sebelum ini ada pertanyaan lagi menarik, tapi sebelum kita Mm-mm. masuk, setuju banget ya. Jadi teman-teman perhatikan juga startupnya memang yang lagi kerja di startup, make sure juga apakah kita lihat untuk apa namanya setiap tahunnya kan, apalagi yang perusahaan terbuka ya, mereka udah bisa melihat kan apakah sudah menghasilkan keuntungan atau belum, kayak gitu kan. Dari situ bisa Mm-mm. kelihatan bagaimana likuiditas cash-nya itu seperti apa. Nah, bisa terlihat bahwa oh ternyata ini kuat atau enggak dan sebagainya. Apalagi yang memang benar-benar perusahaan startup yang masih bakar uang dan masih perlu mengadakan venture capital. Nah, ini yang perlu diperhatikan kayak gitu. Jadi exit strateginya mungkin mereka jual saham mereka kayak gitu. Ini agak-agak cukup krusial. Tapi balik lagi, setuju tadi mungkin teman-teman yang sempat kelewat yang baru gabung Mm-mm. lagi, kalau teman-teman tadi mulai upgrade diri kalian untuk tadi jasa ya. Karena yang agak agak ngeri memang bener ya, di masa sekarang itu membuat bisnis itu menjadi sesuatu yang kita bisa bilang kategori high risk juga kayak gitu. Jadi sesuatu yang beresiko tinggi juga. Jadi tadi perusahaan pun mendiversifikasi juga ke sektor tertentu juga, mereka butuh pengkajian. Bahkan apa namanya keuangan internal mereka juga pasti dikaji kembali untuk biaya dan sebagainya, pasti semuanya akan di apa di restruktur lah kayak gitu untuk budget-budgetnya. Nah, make sure ketika kita melakukan jasa, artinya kita nggak perlu nyimpan produk, dan resiko untuk gagal pun apa ya, ibaratnya kita gagal ya udahlah gitu loh, jasa gitu kan, kita nggak sampai rugi uang karena kita harus nyewa tenan atau hutang ke bank dan sebagainya kayak gitu. Jadi coba cari bisnis yang memang resikonya tidak terlalu besar kayak gitu. Lanjut Mas Gren ke pertanyaan ini, Indonesia kira-kira Mm-mm. gimana nih di masa resesi global ini nih? Menarik. Oke kok. Ini sebenarnya mungkin agak ambigu ya. Indonesia itu apakah sebagai negara, sebagai pemerintah, atau sebagai pengusahanya, BUMN-nya, atau mungkin masyarakatnya gitu. Karena beda beda kategori, beda beda jalur Itu. gitu. Misalnya gini ya. Kita kan penghasil kelapa sawit paling banyak di dunia, nomor satu lah ya. Tapi sekarang kayak misalnya para pengusaha sawit atau misalnya yang memang di ya di bisnis sawit gitu, dia melihat dong bahwa permintaan luar negeri kan tinggi tingginya ya, lagi tinggi gitu, karena supply-nya udah macet gitu. Ya kita bisa jual ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Yang diuntungkan kan ya para pengusaha itu.
Tapi dengan adanya dia supply gede-gedean ke permintaan luar negeri, akhirnya dampaknya apa? Pasokan dalam negerinya jadi terbatas, ya kan? Seperti yang terjadi mungkin di awal tahun ini, di mana waktu itu bisa dibilang bukan berarti apa namanya produksinya kita jelek, enggak. Cuma memang permintaan luar negeri dan dalam negeri lagi banyak, sementara permintaan luar negeri diikuti permintaan dalam negeri, jadinya keteteran. Makanya sempat terjadi shortage juga dalam negeri kita. Jadi kalau ditanya bisa ambil kesempatan nggak? Ya sebagian orang bisa, tapi ada juga yang dikorbankan gitu. Nah kalau misalnya kita sebagai masyarakat umum, bisa dibilang ada beberapa sih yang mungkin aku bisa mention ya. Pertama mungkin bagi teman-teman yang ngerti sedikit tentang dunia investasi, kita bisa tunggu mungkin ada beberapa saham yang bagus tapi jadinya harganya diskon gitu gara-gara ketidakpastian ekonomi ini, itu bisa jadi kesempatan ya. Kemudian berikutnya lagi karena dolar menguat, teman-teman yang mungkin menghasilkan jasa bagi klien-klien di luar negeri yang mana teman-teman dibayarnya pakai dolar, itu juga jadi bisa kesempatan baik gitu. Karena beberapa temanku yang misalnya dia ya software engineer ya, programmer ya, dia memang kerjanya ke klien-kliennya dari luar, entah dari Australia atau dari Amerika, ya gajinya jadinya naiknya lumayan karena rate dolarnya kan naik terhadap rupiah. Mungkin itu salah satu yang mulai dipikirkan ya, dimana kita bisa menjual jasa kita gitu, kita kayak ekspor tapi bukan ekspor barang, kita ekspor jasa gitu ya, ekspor skill kita gitu keluar, kemudian kita dapat bayaran dalam bentuk dolar, kita tukar rupiah dalam negeri, hasilnya lebih baik gitu. Setuju. Jadi masyarakat juga bisa ambil kesempatan kok kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ambil kesempatan untuk momentum ini. Artinya semua orang juga bisa bersiap-siap, tapi juga tadi bisa melihat peluang-peluang yang ada kayak gitu. Jadi bukan kalangan atas aja, tapi semua orang punya kesempatan untuk itu. Semua orang juga tadi maksimalkan skill atau potensi kita. Di mana nih kira-kira susah nyari jasa online gitu kan, menawarkan jasa online. Nah, sebetulnya website-nya ada banyak, ketik aja di Google gitu ya. Teman-teman juga bisa langsung dapet. Kayak gitu. Sekarang Google is everything juga. Betul nggak, Mas Glenn ya? Betul. Ada banyak sih. Mau secara peer-to-peer bisa, kita coba cari di online job marketnya banyak. Bisa Nah, banget. ini tadi teman-teman yang udah nanya juga, apa yang kira-kira dipersiapkan masyarakat menengah ke bawah resesi ini nih, Mas Glenn? Kalau untuk menengah ke bawah sebenarnya mirip-mirip juga yang pertama, dievaluasi ya. Sorry. Yes. Ya, jadi teman-teman perlu diperhatikan resesi lagi ya. Jadi sebetulnya resesi belum terjadi di Indonesia. Jadi tenang aja, jangan sampai akhirnya resesi terus ya jadinya, Mas Glenn ya. Yes. Mungkin dibilang tantangan ekonomi lah, perlambatan ekonomi. Yes, kalau perlambatan ekonomi mungkin bisa dibilang most of key players in industry sepakat kita akan menghadapi tantangan perlambatan ekonomi. Tapi kalau sampai resesi, rasa-rasanya sih masih terlalu cepat ya untuk ngambil ke sana. Untuk yang perlu dipersiapkan, pertama mungkin paling basic aja dulu, pengelolaan keuangan standar aja dulu. Pikirin pemasukan kita stabil atau enggak, begitu. Usahakan kita pikirkan pemasukannya di stabil. Yang kedua, mulai cut spending yang mungkin nggak dibutuhkan. Mungkin ya yang bisa sedikit dikorbankan, entah apapun itu, entah mungkin rokok atau mungkin hal-hal lain yang mungkin sifatnya bukan esensial. Berikutnya lagi, hal yang mungkin bisa dipertimbangkan kembali itu sebisa mungkin pikirkan kembali untuk jangan berhutang dulu gitu. Karena kalau berhutang saat ini agak beresiko ya, lebih beresiko lah daripada hari-hari biasanya. Begitu. Mungkin itu aja sih. 3. Kalau dari David mungkin mau menambahkan nggak? Ya, setuju kok dari yang disampaikan Mas Glenn ya. Jadi paling penting untuk yang di teman-teman yang mungkin lagi kita bilang kesusahan ya menengah ke bawah, pastinya kita harus mempersiapkan tadi dana darurat ya, artinya cash itu penting banget, likuiditas teman-teman, jangan sampai teman-teman akhirnya
membeli banyak barang yang memang tidak diperlukan. Sekali lagi yang tidak diperlukan ya. Bukan berarti harus takut, puasa, nggak makan, ya kan, atau makan Jangan sampai lah. akhirnya sakit sendiri, pusing sendiri kan, stres kayak gitu. Jadi ya lakukan aktivitas seperti biasanya, tapi pastikan membeli ya frugal living ya. Maksudnya bukan berarti kita harus hemat banget, tapi artinya kita beli sesuatu yang memang berguna buat kebutuhan kita kayak gitu. Misalkan beli HP ya udah satu, tapi memang dia bisa bertahan lama kayak gitu kan. Jadi lebih ke arah memangkas gaya hidup kita juga kayak gitu kan. Dan paling penting tadi nggak perlu panik berlebihan, tapi tadi cari skoci, artinya cari peluang-peluang yang bisa ditangkap. Kalau misalkan kita punya waktu sehari 24 jam, ya kan, kita pagi sampai sore kita kerja, mungkin malam masih bisa kerja, ya why not kayak gitu loh. Kita lebih lebih apa ekstra lebih besar kayak gitu untuk mengerjakan itu. Bukan berarti kita tidur-tiduran aja, tapi kita mulai beraksi juga, bekerja lebih giat lagi kayak gitu kan. Kayak gitu. Tadi mulai mungkin meningkatkan skill itu juga paling penting kayak gitu kan. Mungkin yang belum bisa bahasa Inggris mau ngobrol sama orang di luar negeri, jasa dan sebagainya, belajar bahasa Inggris juga kayak tadi. Jadi teman-teman di sini ada banyak lakuin loh kayak gitu. Jadi semangat ya. Ya teman-teman semua, kita sama-sama berjuang. Betul, betul, betul. Oke, oke. Thank you nih. Mungkin aku tadi catat waktunya ya. Kita mulai ini mungkin cuma sisa dikit lagi waktu live-nya. Mungkin bisa ditutup di David sebelum tiba-tiba mati nih otomatis nih. Biasanya Instagram live mati otomatis. Tapi sekarang kayaknya nambah 15 menit. Boleh, Mas Glenn? Oh gitu. Tutup dari Mas Boleh, Glenn. boleh. Ya, Oke. Dari aku ya teman-teman semua, thank you banget ya pertama-tama udah meluangkan waktunya untuk dengerin kita malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa sedikit bermanfaat dan juga nambah wawasan buat teman-teman semua. Pesan dari aku mungkin pertama, kita nggak perlu berlebihan takut untuk mengambil keputusan-keputusan yang mungkin sifatnya remeh lah, kayak hari ini kita makannya gimana dan lain sebagainya. Tapi untuk keputusan-keputusan yang sifatnya esensial bagi kita dan mempengaruhi cash flow kita dalam jangka panjang, bisa dipertimbangkan lebih dalam lagi gitu. Kedua, mungkin kita bisa mulai memikirkan asumsi-asumsi dasar kita dalam kita dapetin uang sehari-hari gitu. Apakah selama ini kita dapetin uang, kita bisa dapetin dengan cara yang sama nggak ya kalau ekonomi seperti ini? Mungkin bisa dievaluasi, perusahaan kita aman nggak ya gitu, dagang kita aman nggak ya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya udah mulai agak wah ini kayaknya agak mulai gawat nih, bisa dipikirkan cara-cara alternatif yang lainnya gitu. Siapkan dana cash juga, kalau misalnya ada hal nggak terduga, tetap semangat juga untuk menyongsong tantangan ya dalam ekonomi ini. Ini bisa dibilang bukan yang pertama kali, aku bisa bilang kita mengalami hal yang lebih parah lagi di tahun 2020 kemarin. Itu suatu shock yang luar biasa, dan kalau kita udah bisa survive hal itu, aku yakin kita bisa survive buntut-buntutnya yang seperti sekarang ini. Itu aja sih mungkin dari aku.